Siapa saja Master Servant yang asli dan yang palsu di Holy Grail War Snowfield Fate Strange Fact? Are you ready? Anime Fate Strange Fact udah berakhir. Jadi kali ini aku mau membuat konten yang memperkenalkan siapa saja Master Servant asli dan palsu. Total keseluruhan Master itu ada di kisaran 40. Lalu servannya ada 13. Mungkin dari kalian ada yang bingung kenapa bisa masternya banyak banget, melebihi jumlah servan yang ada. Yang mau tahu jawabannya bisa kalian tonton aja konten ini. Holy Grail War Snowfield diadakan dengan membagi dua perang, yang asli dan yang palsu. Hal ini dilakukan karena para dalang yang menjadi panitia penyelenggara tidak dapat menyalin dengan sempurna sistem Holy Grail War Fuyuki, membuat hubungan dengan Leyland tanah Snowfield sangat lemah, sehingga mereka memerlukan cara yang berbeda agar bisa mengadakan Holy Grail War yang sama dengan yang ada di Fuyuki. Holy Grail War palsu digunakan sebagai pemantik atau katalis. Pemanggilan servan palsu bertujuan untuk menggerakkan Leyland di sekitar tanah Snowfield agar bisa memberikan energi yang cukup untuk mengadakan Holy Grail War yang asli. Sistem yang tidak sempurna dari Holy Grail War palsu ini juga menyebabkan ketiadaan kelas Saber. Untuk ciri persis apa yang bisa membedakan mana Master Servant asli atau palsu, jujur aku sendiri nggak bisa bedain. Aku cuma bisa bedain dari dialognya para dalang, si Francesca, Valdius, dan Orlando. Jadi mari kita mulai aja kontennya, mulai dari 6 master dan servan palsu. Yang pertama, mari kita sambut King of Heroes, Fake Archer, Gilgamesh, Raja Uruk dari Mesopotamia kuno, sosok kesombongan tertinggi dari manusia. Cuma dia satu-satunya manusia yang mengklaim seluruh harta yang ada di bumi adalah miliknya. Awalnya Gilgamesh terpanggil oleh seorang magus laki-laki menggunakan kunci cadangan Gate of Babylon. Namun mantra perintahnya berhasil direbut oleh Tine Celtic yang akhirnya menjadi Master Fake Archer Gilgamesh. Tine Celtic sendiri adalah masyarakat adat pelindung tanah Snowfield sebelum akhirnya mereka diusir dari tanah mereka. Alasan pengusiran dilakukan untuk mengambil tanah Snowfield dan menjadikan tanah tersebut sebagai tempat Holy Grail War. Tujuan Tine mengikuti Holy Grail War untuk mengambil kembali tanah mereka dan mengusir para magus yang telah mencuri tanah Snowfield. Berikutnya, teman karib dari Gilgamesh, Fake Lancer, Enkidu. Dia sebenarnya adalah sebuah senjata buatan dewa, dibuat agar bisa menjadi rantai bagi Gilgamesh, dibentuk dari tanah liat oleh tangan para dewa. Ketika pertama kali sadar, Enkidu masih belum memiliki jiwa dan kecerdasan. Bentuknya pun masih seperti lumpur. Setelah Enkidu bertemu dengan Hua-Hua di hutan Cedar, barulah dia memiliki bentuk agar bisa berinteraksi dengan manusia. Setelah keluar dari hutan, Enkidu bertemu dengan Samat yang disebut sebagai pelacur suci. Enkidu tinggal bersama dengan Samat selama 6 hari 7 malam. Perlahan Enkidu mulai memahami manusia, dan perlahan juga Enkidu mengambil bentuk manusia, meniru wujud Samat. Master Enkidu adalah Chimera serigala putih, serigala yang sudah mengalami modifikasi sirkuit sihir. Awalnya Chimera Master Enkidu ingin digunakan sebagai katalis oleh magus yang membuatnya. Namun sayang, command spell atau mantra perintahnya malah muncul di tubuh Chimera. Ketika tahu si magus tidak terpilih, dia mencoba untuk membun-bun Chimera lalu mentransfer mantra perintah pada dirinya sendiri. Tapi ketika berada di ujung tanduk, keinginan Chimera untuk bertahan hidup semakin tinggi, yang akhirnya membuat Chimera mampu memanggil Enkidu sebagai servan. Lanjut, Fake Assassin, salah satu anggota assassin yang mendadak sangat populer setelah animenya rilis. Salah satu alasan kenapa dia sangat disukai karena dia berpakaian tertutup. Tidak disebutkan namanya karena seperti biasa anggota assassin selalu meninggalkan nama asli mereka. Namun dia memiliki julukan Zealot. Zealot sendiri artinya fanatik. No-name assassin atau Zealot adalah mantan kandidat Hasan. Hasan sendiri adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin Ordo Assassin. Namun sampai akhir hayatnya dia belum sempat menyandang gelar Hasan karena no-name assassin belum menemukan Zabanianya sendiri, salah satu syarat untuk menjadi pemimpin Ordo. Walaupun tidak memiliki Zabanianya sendiri, no-name assassin mampu meniru dan menggunakan hampir semua Zabania para pemimpin terdahulu.
No-Name Assassin sendiri tertarik dengan Ordo Assassin setelah melihat Ordo menyelamatkan sebuah desa. Untuk bisa bergabung dengan Ordo, dia telah berlatih dengan sangat intens. Sampai pada puncaknya dia dipanggil fanatik oleh orang-orang di sekitarnya. Bocoran sedikit, perkembangan No-Name Assassin dan ketidakpercayaan dirinya dalam iman sangat menarik di Fate Strange Fate. Apalagi ketika dia bertemu dengan True Assassin, Hassan of the Fathomless Rift. Master yang memanggil No-Name Assassin adalah Jester Cartur, seorang Death Apostle yang udah bosan dengan dunia dan coba-coba ikut Holy Grail War. Tujuannya mengikuti Holy Grail War agar bisa menggunakan Holy Grail membangunkan laba-laba Sunda yang sedang tidur. Dia ingin melihat kehancuran dunia dan pada puncaknya dia ingin mati bersama dengan hancurnya dunia. Jester sendiri adalah seorang magus Clock Tower pada abad ke-17. Nama dia sebelum berubah menjadi Death Apostle adalah Dorothy. Dorothy berubah menjadi Death Apostle bukan karena Magecraft, melainkan diubah oleh Death Apostle tingkat tinggi yang bernama Van Fem, Valerie Fernand van Delstam. Setelah berubah menjadi Death Apostle, dia mendapat julukan Sick-Hearted Revolver. Jester memiliki 6 jantung dan setiap jantung memiliki wujud yang berbeda. Ketika dia mengganti jantungnya, maka dia akan berubah wujud. Selanjutnya, Fake Rider, sosok yang menunggangi wabah untuk membawa kematian pada dunia. Banyak yang menyebutnya sebagai Pale Rider, salah satu penunggang kuda akhir zaman dari kitab Wahyu. Identitas aslinya masih menjadi perdebatan. Apakah dia benar-benar salah satu penunggang kuda akhir zaman atau dia disebut begitu karena sangat mirip dengan sosok tersebut. Kenapa masih diperdebatkan? Karena Pale Rider yang merupakan penunggang kuda akhir zaman tidak cuma membawa wabah, tapi juga membawa pedang, kelaparan, dan binatang buas. Belum lagi Pale Rider yang muncul sebagai Fake Rider adalah perwujudan konsep. Dia bukan makhluk ilahi agen Tuhan. Kalau kita pakai sudut pandang Nasuvers, penunggang kuda akhir zaman bisa jadi adalah agen dari Alaya atau Gaia yang memiliki tugas atau menjadi mekanisme pertahanan. Pale Rider sendiri tidak memiliki kepribadian layaknya servan normal. Dia adalah konsep kematian akibat wabah penyakit yang diberi wujud oleh Holy Grail palsu yang menyimpang. Dia cuma bertindak seperti sistem yang menuruti keinginan masternya. Itulah kenapa Pale Rider bisa disebut sebagai servan terkuat sekaligus terlemah di Holy Grail War Snowfield. Pale Rider terpanggil secara tidak sengaja oleh Tsubaki di dalam mimpinya saat Tsubaki memohon dengan putus asa agar orang tuanya tidak meninggalkannya. Permohonannya ini ditambah dengan mantra perintah yang muncul padanya membuat dia mampu memanggil Pale Rider, dan yang menjadi katalis pemanggilan Pale Rider adalah bakteri yang ternyata adalah sisa-sisa dari Divine Filament, organisme mikroskopis yang berasal dari luar bumi. Tsubaki yang merupakan master dari Fake Rider adalah anak dari pasangan Kuruoka. Mereka adalah pasangan magus kejam yang menjadikan anak mereka sebagai objek eksperimen. Berbeda dengan keluarga Mato yang menggunakan serangga untuk Magecraft mereka, keluarga Kuroka berfokus pada bakteri. Mereka melakukan modifikasi pada bakteri dalam tubuh Tsubaki demi bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas sirkuit sihirnya. Pada puncak penelitian mereka, ayahnya Tsubaki menemukan bakteri yang merupakan sisa dari Divine Filament di reruntuhan Amerika Selatan. Bakteri ini bisa beradaptasi dengan tubuh manusia dan bahkan mampu meningkatkan tubuh inangnya secara magis. Tapi karena kesalahan yang dilakukan orang tuanya saat percobaan, membuat Tsubaki jatuh koma tidak sadarkan diri. Orang tua Tsubaki sendiri pada awalnya ingin memanggil Qin Shi Huang sebagai servan mereka. Bahkan mereka sudah memiliki katalisnya, sebuah crossbow yang digunakan oleh Sufu untuk menembak Dewa Laut yang menghalangi pencarian ramuan abadi Kaisar Qin Shi Huang. Berikutnya servan milik Vlad Escardos yang telah mokat di akhir episode, Fake Berserker Jack the Ripper. Jack the Ripper yang muncul di Fate Strange Fate berbeda dengan yang muncul di Fate Apocrypha. JTR sendiri adalah pembunuh berantai yang aktif pada masa era Victorian di Whitechapel, London, dan sampai sekarang identitasnya masih belum diketahui. JTR di Fate Strange Fate adalah perwujudan kumpulan segala cerita tentang Jack the Ripper. Karena identitasnya yang masih menjadi misteri, ada yang mengatakan dia adalah dokter, ada yang mengatakan polisi, ada yang mengatakan penjagal, ada yang mengatakan tukang cukur rambut, sampai yang paling terkenal JTR dianggap iblis.
Anggapan JTR sebagai iblis menjadi sangat terkenal setelah surat yang ia kirim pada George Lush, ketua dari Whitechapel Vigilance Committee. Yang membuat surat itu mengerikan, surat itu dikirim bersamaan dengan setengah ginjal manusia dan tertulis kalau surat itu dikirim dari neraka. Yang menjadi master fake berserker adalah Vlad Escardos, salah satu murid jenius dari kelas El Meloy. Vlad lahir dengan kualitas dan kuantitas sirkuit sihir yang sangat tinggi. Bahkan sirkuit sihir setingkat Vlad itu sangat langka di kalangan para magus. Terlebih otaknya yang jenius mampu mengimbangi dan mengendalikan sirkuit sihir itu, menyebabkan Vlad mampu menerjemahkan Magecraft kuno keluarganya. Bahkan dia mampu menggabungkan beberapa Magecraft dan membuat Magecraft baru. Keluarga Escardos sendiri adalah keluarga magus yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Namun mereka mulai mengalami penurunan. Ini bukan tanpa alasan, karena memang sudah direncanakan oleh leluhur mereka, Mesala Escardos. Mesala menanamkan sesuatu pada Magic Crest keluarga Escardos dan membuat mereka tidak bisa mengotak-atiknya. Magic Crest itu bertahan sampai bisa menemukan wadah yang cocok untuk kebangkitannya. Dan Vlad adalah keturunan yang memenuhi kriteria dari rencana Mesala. Tujuan Mesala adalah membuat Prime Species baru. Prime Species itu apa? Prime Species adalah sebutan bagi spesies dominan yang menguasai bumi. Untuk sekarang zaman manusia, manusia adalah Prime Species. Pada zaman dewa, dewa adalah Prime Speciesnya. Kebangkitan dan manifestasi Prime Species yang direncanakan Mesala terjadi setelah kematian Vlad. Prime Species atau namanya Tia Escardos mengambil tubuh Vlad. Sebenarnya yang menjadi katalis pemanggilan JTR bukanlah pisau yang dibawa Vlad, melainkan Tia. Tia yang direncanakan sebagai Prime Species berikutnya memiliki potensi menjadi pembunuh berantai umat manusia. Karena kalau Tia ingin menjadi Prime Species, tentu dia perlu mengambil alih title tersebut dari Prime Species sekarang, yaitu manusia. Dan salah satu caranya adalah membunuh seluruh atau sebagian umat manusia untuk menghilangkan dominasinya. Selanjutnya, fake caster Alexander Dumas, anak dari seorang jenderal bawahan Napoleon Bonaparte, Thomas Alexander Dumas. Dumas adalah seorang novelis terkenal dari negara Prancis. Karyanya banyak yang terkenal seperti The Three of Musketeers dan The Count of Monte Cristo. Pada masa kecil, Dumas adalah anak yang membenci buku dan teater, sampai akhirnya dia melihat sebuah teater Hamlet yang mengubah cara pandang hidupnya. Padahal teater Hamlet yang dibawakan bukanlah versi asli dari William Shakespeare, tapi hasil revisi dari Jean-François Ducis yang sudah mengalami perubahan cerita dan ending. Walaupun begitu, Dumas tidak mementingkan apakah yang dia lihat itu palsu atau asli. Yang penting pengalaman yang ia rasakan asli dan itu merubah hidupnya. Master dari fake caster adalah salah satu dari panitia Holy Grail War Snowfield, Orlando Reeve. Orlando adalah kepala kepolisian kota Snowfield dan dia juga di balik layar adalah seorang magus. Walaupun seorang magus dan juga panitia, dia tetap menjalankan tugasnya sebagai polisi, menjaga para penduduk tetap aman dari Holy Grail War. Prioritas keadilannya tetap masyarakat umum. Bahkan dia rela bekerja sama dengan master lain demi bisa menyelamatkan Tsubaki yang tidak sengaja menjadi master dan menjadi target master lainnya. Dia membentuk pasukan khusus polisi magus dengan nama Clan Kalatin. Clan Kalatin diambil dari nama monster yang diciptakan oleh Ratu Medeb dari menyatukan beberapa prajurit manusia untuk melawan Kukulen. Nama Clan Kalatin diambil sebagai filosofi dari kelompok mereka, manusia yang melawan pahlawan atau heroic spirit. Mereka juga diberikan pseudo Nobel Pantasam yang dibuat oleh fake caster. Habis untuk fake servant, jumlahnya cuma 6 tanpa kelas saber. Mari kita lanjut ke true master dan servant yang ada di Holy Grail War Snowfield. Udah pasti yang pertama adalah saber. Gak ada kata true di depannya. Ya karena kelas saber cuma satu di sini. Heroic spirit yang dipanggil sebagai servant kelas saber di Holy Grail War Snowfield adalah King Richard pertama atau Richard the Lionheart. Memiliki sifat yang selalu ceria. Sejak kecil, Richard adalah anak yang jenius dan berbakat. Bahkan dia bisa mempelajari apapun dengan cepat. Saat dewasa, dia menjadi Duke of Normandy, sebuah wilayah di Prancis Utara. Lalu dia naik tahta menjadi Raja Inggris menggantikan Raja Henry II ayahnya.
Walaupun menjadi Raja Inggris, dia sangat jarang berada di Inggris. Dikatakan dia cuma pernah berada di Inggris tidak lebih dari 1 tahun. Sisanya dia habiskan di medan perang. Perang mempertahankan wilayahnya di Prancis Utara dan juga Perang Salib. Salah satu hal menarik dari Richard adalah dia sangat mengagumi Arthur dan kesatria meja bundar. Bahkan dia sampai melakukan perjalanan untuk mencari pusaka-pusaka yang ditinggalkan oleh Arthur. Walaupun tidak mendapatkan Excalibur, Richard menemukan Avalon, sarung pedang Excalibur, yang dimana sarungnya ini lebih berharga daripada pedangnya sendiri. Avalon yang ditemukan Richard disimpan dalam sebuah kotak yang dimana nantinya dipakai sebagai katalis untuk memanggil Richard. Rencananya Francesca ingin Kasura memanggil Artoria dengan kotak itu, karena walaupun Avalon sudah tidak ada dalam kotaknya, Francesca mengira kotak tersebut masih terhubung dengan Artoria. Namun ternyata kotak tersebut malah terhubung dengan Richard, dan yang memanggil kelas Saber bukan Kasura, melainkan Ayaka. Karena sebelum pemanggilan selesai, Kasura sudah di-kill oleh Nonem Assassin. Ayaka sendiri datang ke Snowfield atas perintah Filia. Identitas aslinya sendiri adalah sebuah Supreme Mystic Code Elmiloy berbentuk 3 bagian reaktor energi magis yang hilang di Holy Grail War keempat Fuyuki. Singkatnya, Supreme Mystic Code ini ketika ditemukan dan digabungkan oleh sepasang penyihir, dia berubah menjadi makhluk yang mirip dengan peri, memiliki rambut pirang dan telinga runcing. Untuk menutupi penampilannya itu, dia menggunakan kerudung merah. Karena itulah dia mendapat julukan Little Red Riding Hood atau Akazukin. Jadi Ayaka Blonde ini adalah Ayaka yang berbeda dengan Ayaka hitam. Bisa dibilang dia adalah makhluk yang tidak sepenuhnya bisa disebut sebagai manusia. Imajinasi yang selama ini dilihat Ayaka Blonde adalah dirinya sendiri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Akazukin berubah menjadi Ayaka Sajo setelah bergabung dengan wanita manusia. Mungkin penggabungan ini menjadi sebab ingatan Akazukin menjadi tidak teratur atau terganggu. Wanita manusia yang bergabung dengan Akazukin sebelumnya pernah bertemu dengan Ayaka Sajo asli atau Ayaka hitam, dan wanita ini pernah dihipnotis oleh Ayaka hitam untuk membantu Akazukin ketika dia kesusahan. Karena wanita ini sangat terpengaruh oleh Ayaka hitam, maka setelah bergabung, Akazukin mengambil bentuk Ayaka Sajo sebagai wujudnya. Yang tersisa dari wujud Akazukin cuma rambut pirangnya. Maka lahirlah Ayaka Sajo rambut blonde, terlahir dari gabungan manusia dengan Supreme Mystic Code. Karena berasal dari Supreme Mystic Code, Ayaka Blonde memiliki energi magis yang berlimpah ruah sebanding dengan Leyline Fuyuki. Bisa dibilang Ayaka Blonde sudah seperti Holy Grail berjalan. Bahkan ketika masih dalam wujud perinya, dia bisa mengabulkan permohonan sederhana. Berikutnya True Archer, atau bisa dibilang juga dia adalah Avenger, Alcides. Awal pemanggilan yang muncul adalah Herakles kelas Archer. Ini adalah kelas yang mampu mengeluarkan potensi penuh dari Herakles. Herakles adalah anak dari pasangan dewa dan manusia. Ayahnya adalah Zeus. Herakles adalah pahlawan terkenal dari Yunani kuno yang ceritanya sangat melegenda, terutama legenda tentang 12 Labor yang diberikan padanya sebagai hukuman karena telah membunuh keluarganya sendiri, yang padahal itu merupakan hasil dari rencana licik Dewi Hera, istri Zeus, yang cemburu pada wanita manusia selingkuhannya Zeus. Setelah berhasil menyelesaikan semua tugasnya, dia mendapat nama Herakles yang artinya kejayaan Hera karena berhasil melewati berbagai cobaan dan akhirnya diangkat menjadi dewa Olympus. Nah, di Fate Strange Fact, True Archer Herakles cuma bertahan sebentar karena setelah pemanggilan, Herakles diubah menjadi Avenger oleh masternya menggunakan 3 mantra perintah dan lumpur Grail yang diberikan oleh Francesca pada master Herakles. Setelah berubah menjadi Avenger, Herakles membuang sisi kedewaannya dan sepenuhnya menjadi manusia. Dia juga membuang nama Herakles dan menyebut dirinya sebagai Alcides, nama yang diberikan oleh orang tua manusianya ketika ia dilahirkan. Dalam bentuk Avenger, Alcides menuntut balas dendam pada para dewa. Dia menjadi sangat benci dengan dewa karena telah mempermainkannya pada masa hidupnya.
Selain itu, beberapa kekuatannya juga telah berubah dan ada juga yang menghilang. Alcides kehilangan 12 nyawa God Hands. Sebagai gantinya dia mendapatkan King's Order. Lalu sebagai Avenger juga dia memiliki satu Noble Phantasm yang menarik dan bisa dibilang cheat. Sebuah Noble Phantasm yang mampu mencuri Noble Phantasm. Dan ini benar-benar mencuri. Servant atau makhluk spirit yang dicuri Noble Phantasm-nya tidak akan bisa menggunakannya lagi. Master yang memanggil True Archer adalah Basdilot Cordelion, salah satu pemimpin dari kelompok mafia terkenal di Amerika, kelompok Scladio Family. Scladio Family adalah organisasi yang memberikan bantuan, membiayai, dan perlindungan pada Magus dengan imbalan kekuatan dan pengaruh. Lumpur Grail sendiri yang diberikan Francesca pada Basdilot ditemukan Francesca di reruntuhan Holy Grail War keempat, dan Francesca juga yang memberikan kain cangcut Heracles untuk pemanggilan. Berikutnya, True Lancer. Kasus True Lancer cukup unik karena walaupun memanggil servant yang disebut sebagai kelas Watcher, para bayangan Watcher menyebut kalau yang menjadi True Lancer adalah Sigma. Watcher cuma mengawasi, membimbing, dan memberi ujian pada Sigma untuk menjadi True Lancer. Identitas Watcher sendiri masih sangat misterius. Dari perkataan Jiao, Dewa Laut Tiongkok mengatakan kalau Watcher adalah leluhurnya dari wilayah yang jauh. Itu berarti Watcher adalah makhluk yang sangat kuno, lebih kuno dari dewa. Kemungkinan dia adalah makhluk primordial yang berkaitan dengan laut seperti Leviathan. Bersamaan dengan munculnya Watcher, ada juga para bayangan Watcher. Bayangan ini bertindak sebagai penghubung Sigma dengan Watcher agar bisa berinteraksi. Para bayangan ini adalah duplikat dari aslinya. Mereka diciptakan berdasarkan pengetahuan dan pandangan Watcher terhadap mereka. Ini menjadi penyebab adanya perbedaan sifat dan penampilan dengan yang asli. Semua bayangan Watcher memiliki satu kemiripan satu sama lain, yang dimana semasa hidup mereka memiliki kesombongan yang melewati batas manusia. Detailnya kalian bisa nonton kontenku yang ini. Bayangan yang terpanggil ada 7. Kapten yang berkemungkinan besar dia adalah Kapten Ahab, Ikarus, anak Daedalus, Asklepios, dewa pengobatan, Orion, sang pemburu terkenal, Kanemaki Jisai, guru dari Ito Itosai, dan katanya juga guru dari Sasaki Kojiro, Amelia Earhart, pilot wanita dengan segudang prestasi, dan terakhir Etienne of Cloyes, pemimpin dari The Children's Crusade. Di antara bayangan ini ada yang merupakan heroic spirit, ada Orion dan Asklepios. Lalu Sigma sebagai master yang dikatakan juga sebagai True Lancer adalah seorang tentara bayaran dan spellcaster. Dia adalah anak dari Maya Hisao, hasil dari pemerkosaan tentara di tempatnya dulu. Sejak lahir Sigma sudah dipisahkan dengan ibunya untuk digunakan sebagai eksperimen. Tubuh Sigma telah melalui modifikasi mengerikan. Hal ini dilakukan oleh orang-orang di negaranya untuk menciptakan unit khusus yang bisa menggunakan Magecraft. Tubuhnya yang pendek adalah efek samping eksperimen yang dilakukan padanya. Padahal Sigma seumuran dengan Valdius, bahkan mungkin lebih tua. Umur Valdius sendiri pertengahan 20, mungkin di 25-an. Setelah negaranya hancur, Sigma menjadi tentara bayaran dan berakhir disewa Francesca untuk ikut berpartisipasi di Holy Grail War Snowfield. Berikutnya True Assassin, Hasan of the Fathomless Rift. Dia adalah Hasan yang unik karena walaupun memiliki gelar Hasan, dia sendiri tidak pernah bergabung dengan Ordo Assassin. Dia disebut sebagai sosok bayangan yang memiliki aura yang menunjukkan kalau dia berjalan di perbatasan antara dunia kehidupan dan kematian, walaupun dia sendiri masih hidup. Yang dia lakukan cuma melangkah, terus melangkah melewati berbagai cobaan dan kesulitan sampai akhirnya tiba di Mausoleum Azrael, tempat First Hasan berada. Di sana dia melihat pria tua yang menyerupai perwujudan kematian. Kata-kata yang keluar dari mulutnya hanyalah penghormatan. Dia yang datang menghadap Abah Hasan mencari kematian padahal belum waktunya, malah diceramahi oleh Abah Hasan karena kematian yang datang sebelum waktunya tidak akan memberinya keselamatan. Sebagai gantinya, Abah Hasan mengajukan penawaran. Apakah sosok tersebut ingin mengembara selamanya dalam celah kegelapan dan cahaya? Sosok tersebut mengerti apa yang dimaksud dari Abah Hasan dan menerima untuk menjadi bayangannya. Setelah itu dia dieksekusi tanpa sempat mendengar bel pengantar kematian.
Setelah eksekusi, dia menjadi bayangan Abah Hasan. Karena dia mendapat gelar Hasan dengan cara unik, seluruh Hasan lainnya tidak mengetahui dia adalah Hasan keberapa. Yang mereka tahu dia adalah bayangan dari First Hasan. Master dari True Assassin adalah Valdius Diolan, salah satu dalang yang bertanggung jawab dalam Holy Grail Wars novel. Dia juga bekerja di bawah pemerintahan Amerika. Keluarga Diolan sendiri pernah mengikuti Holy Grail War ketiga Fuyuki dengan mengirim perwakilan. Dari partisipasi ini mereka mencoba untuk meniru Holy Grail War Fuyuki. Keluarga Diolan mencoba menggandeng pemerintah Amerika untuk proyek pembuatan kembali Holy Grail War di tanah mereka sendiri. Dan tanah Snowfield adalah tempat yang dipilih untuk mengadakan Holy Grail War. Sampai-sampai mereka mengusir pelindung tanah, yaitu keluarga Tine. Selanjutnya Truecaster. Ini pemanggilan yang unik lagi karena Francesca memanggil dirinya sendiri sebagai servan dirinya ketika masih menjadi laki-laki, François. François Prelati adalah seorang klerik dan alkemis sejaman dengan Jeanne d'Arc. Masa lalunya masih menjadi misteri, tapi diketahui kalau yang mengajarinya Magecraft adalah roh danau yang merupakan muridnya Merlin. Itulah kenapa Magecraft ilusinya berada di tingkatan yang sangat tinggi. François pertama kali mokat karena dihukum eksekusi mati bersama Gilderes karena keterlibatan dengan ilmu hitam dan pemanggilan iblis. Kematian pertamanya inilah yang tercatat sebagai heroic spirit di Throne of Heroes. Kenapa aku bilang pertama kali? Karena dia itu udah beberapa kali mati hidup kembali dan berganti tubuh. Ada beberapa orang yang pernah membunuhnya, termasuk Kischer, pengguna Second Magic, Fan Fam, Dead Apostle tingkat tinggi, Saint Germain, Touko Aozaki, ahli boneka, dan beberapa lainnya. Yang paling banyak killnya adalah Touko Aozaki, sebanyak 30 kali. Sampai akhirnya François meminta bantuan dari Aoko Aozaki, adik dari Touko, untuk berbicara pada Touko agar berhenti membunuhnya. Tubuhnya yang sekarang adalah tubuh wanita bernama Francesca yang juga menjadi master untuk dirinya sendiri. Francesca juga dalang di Holy Grail Wars novel. Dia juga yang membantu pembangunan Holy Grail Wars novel dengan informasi yang ia dapatkan dari menganalisa Holy Grail War keempat Fuyuki. Lumpur Grail yang ia dapatkan juga berasal dari reruntuhan Holy Grail War keempat. Berikutnya True Berserker, Huwawa atau Humbaba, bis penjaga hutan cedar Mesopotamia, teman dan makhluk pertama yang Enkidu temui. Dia adalah makhluk yang diciptakan sebagai manusia yang lengkap dengan menggabungkan 2891 jiwa anak manusia secara paksa. Dari ribuan jiwa itu, jiwa yang masih bisa mempertahankan kewarasannya cuma satu gadis kecil. Ketika menjadi penjaga hutan cedar, Huahua memiliki kekuatan yang dianggap sebagai bencana oleh manusia. Dia disamakan dengan bencana seperti banjir, gempa, badai, wabah, dan lainnya. Bentuk tubuhnya akan menyesuaikan dengan definisi bencana dalam interpretasi manusia. Ketika dia dipanggil sebagai servan Haruri, dia muncul dalam bentuk baja, mesin uap, dan semuanya bergabung menjadi sesuatu yang mirip robot. Bisa dibilang yang dianggap bencana oleh manusia pada masa pemanggilan Huahua di Snowfield adalah teknologi. Master dari True Berserker adalah Haruri Borzak. Haruri adalah salah satu master yang direkrut oleh Francesca. Alasan Haruri mengikuti Holy Grail War Snowfield untuk balas dendam dengan meminta permohonan menghilangkan Magecraft dari dunia. Dendamnya ini bukan tanpa alasan. Haruri adalah cucu dari Odd Borzak. Odd Borzak sendiri pernah muncul di Fate Zero dan dia adalah Dead Apostle. Dead Apostle yang mampu mengubah lebah menjadi Dead Apostle dan mengendalikannya. Pada masa hidup sebelum jadi Dead Apostle, Odd Borzak adalah magus yang sangat terkenal. Tapi dalam proses mengejar penelitiannya, dia berubah menjadi Dead Apostle. Karena berubah menjadi Dead Apostle, Odd Borzak menjadi buronan gereja dan asosiasi magus. Sampai akhirnya dia mokat di tangan dua tentara bayaran, Kiritsugu dan Natalia. Karena Haruri termasuk bagian dari keluarga Dead Apostle, keluarganya menjadi buronan asosiasi magus. Dan kedua orang tua Haruri dibunbun oleh mereka. Alasannya karena berhubungan dengan Dead Apostle, walaupun alasan aslinya untuk mencuri hasil penelitian keluarga Borzak. Haruri berhasil kabur dari pengejaran, bahkan dia melakukan operasi pembedahan untuk mengubah wajahnya. Dia juga mengganti nama dan lokasi tempat tinggal untuk menghindari deteksi pengejar.
Itulah kenapa Haruri mengikuti Holy Grail War dengan tujuan untuk memusnahkan misteri, biar para magus kehilangan apa yang mereka banggakan, yaitu Magecraft mereka. Pada awalnya Haruri ingin memanggil Thomas Alva Edison menggunakan katalis lampu Mazda Edison. Namun ternyata yang terpanggil bukan Edison melainkan Hua-Hua. Aku masih belum menemukan alasan pasti kenapa Hua-Hua yang terpanggil bukan Edison. Aku berasumsi kalau Holy Grail War Snowfield salah menerjemahkan penemu hebat sebagai bencana hebat. Seperti aku bilang di atas, teknologi menjadi bencana bagi manusia zaman modern, dan lampu Mazda Edison bisa menjadi simbol dari kemajuan teknologi karena sudah mencakup listrik dan mesin juga. Ya, walaupun ini cuma asumsi. Terakhir, True Rider Hippolyta, ratu dari suku Amazon, bangsa pejuang yang cuma berisikan wanita. Mereka sangat ahli dalam memanah dan berkuda. Hippolyta adalah anak Ares, dewa perang, dengan seorang wanita pendeta dewi Artemis bernama Otrera. Dia menjadi ratu suku Amazon di usia yang cukup muda. Namun kekuatan dan kebijaksanaannya bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Apalagi dia memiliki divinity dan sabuk perang yang diwariskan dari ayahnya, dewa perang Ares. Ditambah dengan karismanya yang menampilkan seorang pejuang wanita kuat, tegas, dan berani. Hippolyta dipanggil secara tidak sengaja ketika terjadinya pertempuran antara dua magus. Karena belum membuat kontrak, ketika terpanggil Hippolyta cuma melihat duel magus yang terjadi di depan matanya. Magus yang berduel adalah Doris Losendra dan Tohsakarin. Namun yang harusnya menjadi master adalah Doris Losendra, karena dialah yang memiliki mantra perintah. Rin datang untuk merebut mantra perintah itu. Setelah pertarungan sengit, Doris akhirnya bisa dikalahkan. Dengan kemenangannya, Rin bisa merebut mantra perintah dari Doris Losendra. Tapi Rin tidak datang sendirian. Dia datang bersama dengan kelas Elmeloy lainnya. Jumlahnya itu ada sekitar 30-an, dan mereka bukan sembarangan magus. Mereka adalah magus terkenal yang memiliki pangkat tinggi. Kelas Elmeloy datang dengan tujuan untuk membawa Vlad kembali, dengan tujuan tambahan dari Rin, yaitu membongkar Holy Grail Snowfield. Nah, salah satu dari kelas Elmeloy yaitu Werner Ciceremund yang membagi mantra perintah pada seluruh kelas Elmeloy menggunakan Papilio Magia. Kecuali Yvette, karena dia orang yang sering berbuat iseng dan ngetrol. Teman-temannya takut dia memberikan perintah aneh-aneh dan menyebabkan masalah besar. Satu mantra perintah dibagikan untuk semua orang, sisa duanya Werner yang pegang. Karena yang menjadi master Hippolyta adalah sebuah grup besar, Hippolyta adalah salah satu servan yang memiliki pasokan mana yang melimpah ruah. Ketika dipanggil, penampilan Hippolyta tidak seperti yang kita lihat sekarang. Awalnya dia muncul dengan gaya rambut yang mencolok. Setelah menjadi servan kelas Elmeloy, barulah gaya rambut Hippolyta diubah. Dan yang mengubahnya adalah Rin. Aku nggak tahu apa alasan pasti dia menggunakan gaya rambut Artoria. Mungkin untuk mengecoh musuh dengan menganggap Hippolyta adalah Artoria bagi mereka yang kenal. Oke, itulah para master dan servan yang berpartisipasi dalam True and Fake Holy Grail War di Fate Strange Fake. Kalau ada tambahan atau kekurangan pada konten ini, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Agar konten ini bisa jadi lebih rame lagi, kalian bisa swipe kiri di bagian komentar dan beri hype pada konten ini. Yang ingin support lebih bisa gabung membership. Yang sudah gabung, aku ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.